Hari ini Barreskrim Polri melakukan gelar perkara terkait 92 rekening FPI. Dalam gelar perkara, Polri melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta Densus 88. Dan sudah bergabung melalui sambungan telepon Aziz Yanuar, pengacara FPI. Sebelumnya kami berusaha untuk mengundang Ketua PPATK serta perwakilan dari Barreskrim Polri, namun keduanya tidak bisa bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Saya ingin menyapa, selamat sore Bang Aziz. Selamat sore, Mbak. Oke, Bang Aziz, langsung saja hari ini Barreskrim Polri melakukan gelar perkara atas dugaan tindak pidana aliran uang di 92 rekening FPI. Tadi Anda sebagai tim kuasa hukum pengacara dari FPI, apakah mengikuti jalannya gelar perkara, Bang? Enggak, kami tidak mengikutinya, Mbak. Kami tidak mengikutinya. Apakah ada informasi dari pihak Barreskrim soal hasil dari gelar perkara tersebut, Bang Aziz? Belum ada. Secara resmi kami belum menerima apapun. Kami baru mendengar dari media dan dari pihak-pihak yang bukan resmi lah dari pihak kepolisian. Oke, Bang Aziz, Barreskrim Polri sebelumnya menyebut ada dugaan tindak pidana terkait aliran uang di 92 rekening milik FPI yang disimpan di 18 bank. Tanggapan FPI seperti apa, Bang Aziz, atas dugaan ini? Iya, kalau kami melihat ini ada semacam struktur case building operation terhadap FPI, terhadap HRS, dan yang terkait dengannya. Gitu, yang dilakukan melalui instrumen-instrumen hukum dan pendukungnya, ya, dengan cara yang kami duga diskriminatif dan juga sangat subjektif. Oke, Bang Aziz. Singkatnya. Oke, Bang Aziz, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ada structure building of case? Apa dasarnya memberikan pernyataan seperti itu, Bang, kepada pihak kepolisian? Ya, dasarnya adalah bahwa ya kami sudah menjelaskan bahwa dalam surat kami ke PPATK ya, itu rekening kalau saya tidak salah itu terkait kemanusiaan dana keumatan, seperti itu. Jadi kalau misalnya semua hal terkait hal ini, terkait hal sumbangan atau kemanusiaan ini diperlakukan seperti ini, ya, kami juga mempertanyakan yang pertama terkait dana kemanusiaan yang banyak digalang oleh institusi lain atau organisasi lain, misalnya ada misalnya stasiun TV Peduli Umat gitu kan, stasiun Peduli Bencana itu bagaimana? Apakah diperiksa juga? Satu, yang kedua terkait dengan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat. Gitu kan. Nah, kami mempertanyakan subjektivitasnya tadi kan, objektivitasnya. Kenapa dalam kasus-kasus tersebut saudara, kolega, sekeliling para tersangka atau koruptor tadi, itu apakah mendapat perlakuan sama? Gitu kan. Nah, seperti itu. Itu fakta yang saya mau sampaikan terkait opini atau pendapat yang saya sampaikan terkait dengan masalah hukum tadi sebagai kapasitas saya kuasa hukum. Demikian. Oke, Bang Aziz, sejauh ini sudah ada berapa rekening anggota FPI yang dibekukan atau diblokir? Dari 92 itu apakah ada yang milik keluarganya HRS dan juga pengurus FPI menampung dana bantuan kemanusiaan, itu ada berapa rekening, Bang Aziz? Kalau dana kemanusiaan hanya rekening FPI saja. Jadi hanya rekening FPI saja. Perihal mengenai pengurus atau rekening-rekening pribadi ya, bukan organisasi. Itu adalah konsumsi pribadi. Adapun mengenai di situ memang satu dua hal, ada hal-hal yang terkait dengan di luar pribadi, misalnya bisnis gitu kan, itu adalah urusan masing-masing pribadi kan. Oke, Bang Aziz, apakah kemudian FPI bisa menjelaskan 92 rekening itu terafiliasi dengan pihak mana saja, bisa dipastikan tidak terkait dengan kegiatan terlarang ataupun mengarah ke tindak pidana termasuk terorisme, Bang Aziz, bisa dipertanggungjawabkan? Kalau misalnya dananya dikeluarkan sedikit banyak kami bisa menjelaskan, sedikit banyak ya. Misalnya kita membantu dana kemanusiaan untuk di beberapa wilayah bencana di Indonesia. Itu kita bisa menjelaskan. Terus terkait dengan bencana di Palestina, perang, di Bangladesh dan Myanmar. Itu jumlahnya berapa, Bang, untuk dana bantuan kemanusiaan dari 90 dari rekening itu jumlahnya berapa totalnya dana bantuannya? 92, saya koreksi, rekening FPI itu hanya 25.
yang di pusat yang kita tahu. Ya. Selebihnya kami tidak tahu menahu itu rekening siapa, seperti apa, karena belum ada yang mengkonfirmasi ke pihak kami kuasa hukum ya. Gitu. Jadi kalau ditanya jumlahnya berapa itu variatif dan itu kan jumlahnya sudah lama. Oke. Detailnya itu PPATK mungkin lebih tahu. Karena kan mereka yang membongkar semua rekening itu kan. Ya. Gitu. Tapi Saya dana jelaskan bantuan tadi kemanusiaannya sedikit, berapa, karena Bang? keluarnya ya kan banyak, Mbak. Itu Kalau rumah di sakit- total? rumah sakit saya nggak hafal, karena itu terkait masalah teknis ya. Saya Oke. hanya menjelaskan bahwa penggunaan dana itu antara lain untuk itu, gitu loh. Itu kalau semua detail, saya yakin PPATK juga detailnya tidak akan bisa menjelaskan, kecuali megang data ya. Kan sekarang diblokir rekeningnya. Bagaimana kita akan memberikan, sedangkan mereka memblokir gitu loh. Memberikan penjelasan ya ke media ya, seperti itu. Oke, tapi kan PPATK sudah men-tracking aliran masuk dan juga keluar termasuk penyandang dana yang selama ini mensuplai dana ataupun memberikan bantuan dana ke FPI. Apakah itu FPI sudah siap untuk mempertanggungjawabkan penyandang dananya, kemudian dari mana saja? Gini, kalau misalnya keluar tadi sudah saya jelaskan ya. Satu-satu dulu. Tapi kalau dana masuk, pertanyaan saya kepada kepada pihak khalayak umum, apakah salah jika FPI menerima bantuan dari dalam atau luar negeri terkait dengan tadi? Artinya ada bantuan dari luar negeri, Bang Ajis? Dari mana, Bang Ajis? Kalau luar negeri, detailnya saya tidak tahu menahu dari mananya. Akan tetapi ada dari beberapa TKW, tenaga kerja Indonesia di luar, gitu ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kita, tadi saya tantang tadi, kalau memang mau seperti itu, apakah kita bisa memastikan dana bantuan kemanusiaan yang dikirim ke organisasi yang lain ya, selain FPI, itu sudah diperiksa juga? Kita kan harus adil dong, bukannya kita nggak mau, FPI diperiksa mau, cuma adil. Itu aja. Jadi Bang Ajis. jangan salah paham ketika di ini FPI menolak. Tidak, orang sudah diperiksa juga kok. Kita minta diperlakukan adil. Gitu loh. Yang lain organisasi ada tuh misalnya peduli umat atau apa, peduli bencana atau apa yang mengadakan, bahkan ada stasiun TV kan banyak juga kan. Nah itu juga harus di-track juga. Kalau masuk apa tahu dari misalnya itu kan rekening terbuka. Siapapun bisa masuk kan. Oke, Bang Ajis, nanti kita tunggu bagaimana hasil gelar perkara dari Bareskrim Polri terkait dengan dugaan adanya tindak pidana di aliran dana milik rekening FPI. Nanti kita tunggu bersama bagaimana hasil dari gelar perkara Bareskrim Polri. Terima kasih sekali tim kuasa hukum dari FPI Aziz Yanuar kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.